Ya, dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Apa kabar Mitra JC? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ini edisi 8 Februari 2021. Menjadi satu momen yang penting untuk kita bersama berbincang-bincang mengenai pendidikan. Dan Mitra JC, hari ini kita akan membahas satu materi. Ini berkaitan dengan inovasi dengan judul The Defining Characteristic for Reinforcing Innovation. Nah, nanti kita akan bincang-bincang bersama pakar pendidikan. Nah, beliau ini adalah salah satu pegawai serta kepala subdivisi pelatihan dan pendidikan ya. Pendidikan Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta, yaitu Ibu Dr. Hajah Rina Uswatun Hasanah SOSI MM. Nah, alhamdulillah dengan jilbab berwarna pink, mudah-mudahan memberikan semangat juga buat Mitra JC yang saat ini sedang mendengarkan, baik di rumah ataupun di tempat kantor gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir terus sampai acara selesai. Nah, untuk itu langsung saja kita akan menyapa, dan kita juga sambil menyapa mengingatkan kembali untuk Mitra JC untuk bisa bergabung juga di layanan SMS Center kami di 081215549288. Pertanyaan-pertanyaan yang Mitra JC kirimkan, insya Allah kita akan jawab pada hari ini. Baik, langsung saja sudah hadir bersama Bang Dipo di sebelah kanan atau di sebelah kiri Mitra JC, Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah SOSI MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya. Bang Dipo. Apa kabar Ibu Rina? Alhamdulillah khair, sehat Alhamdulillah. walafiat. Iya, baik, ini kita sudah memasuki seri ke-12 ya di SKS hari ini Mitra JC di tahun 2021. Ini cukup menarik pembahasan hari ini, bagaimana menguatkan inovasi ya, agar mungkin sebagai kita yang memiliki usaha gitu ya, yang punya UMKM ataupun apapun itu yang ingin, karena kalau kita bicara inovasi kan tidak bisa ada ukuran tempat dan waktu ya. Segala sesuatu itu harus inovasi. Nah, untuk itu sebelum kita akan menyapa hari ini di tema yang tadi sudah Bang Dipo sebutkan, silakan Ibu Rina untuk menyapa dulu Mitra JC yang saat ini mendengarkan di rumah ataupun yang sedang menyaksikan kita di YouTube ataupun di Facebook Radio JC. Baik, Bang Dipo, sebelumnya saya copot dulu. Ya, silakan. Saya lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sapa awal dulu ya, Bang Dipo. Iya, boleh. Masuk. Jadi alhamdulillah pada hari ini SKS sudah memasuki seri yang ke-12. Seri ke-12. Jadi di divisi kami, Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center, memang ingin memberikan kepada masyarakat informasi-informasi ataupun pengetahuan-pengetahuan yang kira-kira memang sangat dibutuhkan pada era saat ini. Di mana saat ini dunia sedang berkembang sangat cepat, walaupun di masa pandemi seperti ini, kita dituntut untuk selalu berinovasi agar kita bisa eksis di dalam perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia saat ini. Mungkin sebelum saya masuk ke pembahasan, kenapa saya mengangkat tema The Defining Characteristic for Reinforcing Innovation ini? Jadi kami ada rangkaian dari minggu lalu, Bang Dipo, kita membahas tentang inovasi. Kemarin tentang passion ya. Di dalamnya ada passion. Kemudian juga beberapa pekan lalu juga kita membahas tentang inovasi. Kenapa kita mau membahas inovasi menjadi penting gitu kan? Karena menurut kami di sini, khususnya di Divisi Pengkajian dan Pendidikan Jakarta Islamic Center, kita harus bisa memberikan motivasi yang sifatnya merubah seseorang itu untuk mau melakukan perubahan. Ya, jadi mudah-mudahan dari teori, kemudian dari contoh-contoh yang akan diberikan di SKS yang berseri ini, bisa memberikan
paling tidak hasanah keilmuan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar dari Indonesia. Seperti itu Bang Dipo. Iya baik, penasaran ya dengan tema kita hari ini inovasi karena dunia sekarang itu segala sesuatunya inovasi. Bahkan kita saat ini aja ini satu inovasi ya. Dari dulu surat kabar dan sekarang juga di musim pandemi nih, dulu ada amplop gitu ya. Kalau kita masukin amplop ke undangan, sekarang cukup memakai semacam barcode aplikasi sehingga memudahkan kita untuk kondangan ya. Jadi nggak perlu pakai amplop lagi. Nah ini sebuah inovasi. Nah inovasi yang nanti akan dibahas Ibu Rina ini lebih kepada apa ini Bu? Karena kalau kita bicara inovasi kan luas sekali ya jangkauannya ya. Teknologi informasi iya. Kemudian berkaitan dengan inovasi berkaitan dengan produk ini juga. Nah, boleh silakan Ibu Rina. Jadi untuk tema hari ini saya mengkhususkan kepada karakteristik sumber daya atau karakteristik manusia. Oh, manusia. Karakteristik sumber daya manusia. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan inovasinya. Jadi apa sih karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang itu untuk bisa memunculkan atau bisa meningkatkan kemampuan inovasinya, nanti akan kita bahas. Baik, dan Mitra JC kami sampaikan juga bahwa karena kita juga live Facebook dan kita juga memakai slide proyektor, bisa juga beralih ke Facebook untuk bisa menyaksikan juga tayangan-tayangan ataupun slide demi slide yang nanti akan dibahas oleh narasumber kita Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah. Langsung aja Ibu Rina. Baik. Terima kasih, tanpa perpanjang kalam langsung kita akan mendengarkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Mitra GIC dimanapun Anda berada, hari ini sharing knowledge series yang bertemakan The Defining Characteristics for Reinforcing Innovation akan membahas tentang karakteristik apa yang harus dimiliki atau yang bisa dimiliki atau yang bisa dimunculkan oleh seseorang yang ingin melakukan peningkatan kemampuan inovasinya. Jadi tentunya ini berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, kemudian juga kepada organisasi-organisasi yang ingin melakukan perubahan atau berinovasi di dalam memanage pegawainya, memanage sumber daya yang ada di dalamnya. Kemudian tema ini juga menentukan atau faktor ataupun elemen sensitif yang kira-kira bisa di encourage, yang didorong untuk bisa menguatkan kita melakukan sebuah hal kecil yang akhirnya menjadi hal-hal baru yang kita sebut sebagai inovasi. Nah, kita lanjut kepada slide berikutnya. Slide pertama. Ini pertanyaan besar yang akhirnya saya angkat di tema SKS kali ini adalah why should we innovate? Kenapa kita harus berinovasi? Seperti 2 pekan lalu ya, Bang Dipo, kalau tidak salah, saya pernah mengangkat tentang inovasi. Ini saya letakkan di nomor kedua jawabannya. Adalah because the world is always changing. Karena dunia itu selalu berubah. And people who are able to innovate are winners. Karena orang-orang yang bisa melakukan sebuah inovasi, mereka adalah pemenangnya. Itu pembahasan kami minggu lalu bersama Bang Dipo juga, 2 minggu lalu. Jadi ketika dunia itu melakukan perubahan, kita harus bisa beradaptasi. Kalau menurut keyakinan kami di sini, Islam tentunya Al-Quran dan hadis tidak ada melakukan sebuah perubahan, tetapi dia relevan dengan perkembangan yang ada sampai saat ini. Itulah mengapa disebut Al-Quran itu sebagai mukjizat, karena sampai saat ini walaupun di dalamnya tidak ada perubahan sedikit pun, tapi masih relevan dengan apa yang ada di kehidupan kita saat ini. Nah, apa saja yang berubah? Tentunya dunia yang berubah dan tentu isinya. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di dalamnya harus bisa melakukan adaptasi ketika ia ingin existing di dalam kehidupannya. Winners di sini maksudnya apa? Pemenang. Nah, pemenang ini bukan berarti dia harus mengalahkan orang lain, Bang Dipo. Tetapi dia harus bisa mengalahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Mengalahkan kemalasannya, mengalahkan
keregulerannya gitu. Artinya dia harus ada pertambahan yang positif di setiap harinya, di setiap detiknya. Kan kita harus bisa lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Nah, seperti itu. Jadi alasan yang saya letakkan di kedua karena sudah dibahas minggu lalu adalah the world is always changing and people who are able to innovate are winners. Yes. Nah, kemudian alasan lainnya adalah everyone who wants to have high growth has characteristics that can contribute to the success of his life. Jadi setiap orang yang menginginkan untuk tumbuh, berkembang, itu memiliki karakteristik yang berkontribusi di dalam kesuksesan hidupnya. Yeah. Maksudnya bagaimana? Artinya kita lihat orang-orang hebat seperti Rasulullah SAW tentunya, kemudian pimpinan kita, ulama-ulama kita, kemudian ilmuwan-ilmuwan kita, ya orang-orang hebat di sekitar kita. Pasti mereka memiliki karakteristik can contribute, yang berkontribusi pada kehidupan kesuksesannya. Okay. Jadi pasti mereka bukan orang yang karakteristiknya bukan yang biasa-biasa aja. Artinya karakteristik itu sifat ya? Sifat bisa, sifat. Kemudian perlakuan sikap juga bisa. Nah, seperti apa sih karakteristik tersebut sehingga disebut orang-orang itu bisa hebat? Apa sih sebenarnya rahasianya, gitu kan? Kenapa sih karakteristik itu bisa berkontribusi? Saya juga mau dong memiliki karakteristik itu. Gitu. Sebenarnya itu ada di dalam diri kita dan itu bisa dilakukan. Nah, pada slide berikutnya. Sebelum saya masuk ke dalam karakteristik tersebut, ini supaya ada gambaran besar tentang inovasi, ada inovasi framework yang saya buat di sini. Itu ada beberapa warna ya Bang Dipo ya. Jadi pada mitra GAC mungkin bisa dilihat ada hijau, ada merah, kemudian ada juga biru. Di sini adalah 3 jenis kontribusi untuk proses inovasi. Ada garis putus-putusnya juga, gitu kan? Nah, di sini kita lihat bahwa area berwarna hijau itu menunjukkan kontribusi dalam dinamika inovasi dan bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya di sini ada aktor sosial, ada masyarakat, sektor publik, pelaku bisnis dan sebagainya. Ini umum. Kemudian ada yang warna biru. Biru ini ya? Ya, biru. Itu kelompok aktor-aktor yang bisa memberikan masukan terhadap inovasi. Nah, siapa sih aktor-aktor itu? Kita bisa lihat di warna biru ada tenaga pendidik, ada mediator, ada asosiasi, peneliti, universitas, masyarakat. Penyedia modal juga penting, karena ketika orang inovasinya membutuhkan teknologi yang besar, pasti dia butuh modal. Maka penyedia modal seperti bank, modal ventura, filantropi, crowdfunding juga penting di sini. Nah, kemudian ada yang berwarna merah adalah kerangka kerja inovasinya. Jadi inovasi itu bisa didukung juga oleh infrastruktur, lembaga, budaya setempat, kemudian juga kebijakan-kebijakan sosial. Ini ekosistem dari sebuah inovasi. Selanjutnya adalah, nah ini yang saya bilang karakteristik, walaupun sekian banyak mungkin nanti jika bisa ditelaah lebih lanjut, ada macam-macam karakteristik untuk peningkatan inovasi. Tapi yang menarik menurut saya ada 2 hal. Yang pertama adalah passion, dan kedua tenacity. Passion ya, bukan fashion ya? Passion pakai apa? Jadi passion. Passion dan tenacity. Ya. Ini, kenapa sih tertarik dengan ini? Karena nanti kaitannya ada beberapa ayat yang menentukan bahwa memang hal-hal ini diperlukan bagi seseorang yang ingin melakukan sebuah perubahan. Ya. Ini saya ambil dari sumbernya Baron & Shen. Ini penelitiannya di tahun 2007 adalah 2 hal tersebut yang bisa membangkitkan atau menguatkan inovasi dari seseorang. Oke. Passion dan tenacity. Tenacity apa itu? Kita akan bahas. Oke, kita bahas. Bang Dipo nggak sabar. Iya ya. Bang Dipo. Oke, baik. Kita agak santai-santai tapi berisi ya Bang Dipo, karena kan juga di luar mendung-mendung gerimis. Gimana gitu? Jadi hawanya harus diimbangi dengan sejuk-sejuk santai. Iya. Baik, yang pertama adalah passion. Passion. Kita sudah bahas kemarin tentang passion, bahwa passion adalah sikap dan kesadaran diri yang dilandasi oleh keinginan yang kuat untuk merealisasikan tujuan usaha atau tujuan lainnya. Usaha di sini bisa bisnis, bisa usaha kita melakukan segala sesuatunya.
Kemudian passion juga merupakan kekuatan yang membuat seseorang terus maju, tidak peduli rintangan apapun. Jadi ketika seseorang memiliki passion di dalam dirinya, atau dibalik, ketika kita melihat seseorang itu tidak pantang menyerah, dia melakukan itu terus-menerus, berarti orang ini punya passion. Karena dia punya cita-cita yang ingin dicapai. Ya, jadi passion itu bisa jadi segala sesuatu yang akhirnya menarik minat kita untuk bisa mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita malas-malasan itu bukan passion kita tuh. Bang Dipo misalnya mau jadi seorang arsitek misalkan. Tapi Bang Dipo kayaknya nggak ada keinginan ke situ. Terus tidak ada juga usaha untuk menyelesaikan atau mencoba masuk ke dimensi atau ke bidang itu. Nah, itu berarti bukan passion. Bukan passion. Ketika segala sesuatunya dilakukan, kemudian diusahakan, kemudian menghasilkan, itu adalah passion Bang Dipo. Dan suka juga dengan apa yang dilakukan ya. Kira-kira Bang Dipo sekarang apa yang sudah dihasilkan? Iya, kalau passion Bang Dipo sih ada 2, tapi nggak tahu itu boleh nggak sih kayak gitu? Ya boleh-boleh aja. Bisa di bidang komunikasi atau yang satu lagi di bidang ini sih ya, lebih kepada strategi gitu. Lebih senang menyusun strategi gitu. Kalau bingung gitu. Bang Dipo mulai ke polhukamnya. Lebih ke komunikasi coba kalau kita ambil komunikasi. Bang Dipo saat ini duduk di samping saya sebagai seorang host yang alhamdulillah ya sudah banyak subscribernya atau followernya. Bang Dipo sudah termasuk host yang dikenal di khususnya di Jakarta Utara ini ataupun di luar Jakarta Utara. Dan itu diawali dari sebuah ketertarikan awalnya kan. Dari sebuah minat Bang Dipo, ketertarikan, kemudian Bang Dipo telusuri, mungkin kuliahnya mengambil jurusan komunikasi. Dulu S1 ya. Nah, komunikasi, kemudian sekarang itu adalah sampai target sesuai saat ini gitu ya. Sudah sesuai dengan apa yang Bang Dipo harapkan, cita-citakan itu passion Bang Dipo sudah pas. Itu apalagi dibuktikan dengan Bang Dipo menjadi seorang host, moderator, seorang penyiar, MC gitu ya. Yang beberapa kali kegiatannya mendapatkan feedback yang bagus. Artinya passionnya sudah tepat. Gitu. Baik, ini adalah passion. Kemudian kita bisa melihat ada tidaknya di dalam diri kita ini passion. Itu diidentifikasi oleh 3 hal. Yang pertama, lihat orang itu punya ambisi atau tidak untuk menciptakan sesuatu yang penting dan berarti dalam hidupnya. Kalau dia ada ambisi, saya punya ambisi, saya harus ini. Nah, berarti kita lihat dulu. Ada hasilnya nggak? Kalau ambisi tapi nggak ada hasilnya juga kan zong ya. Ya, artinya dia benar-benar berusaha, ambisi itu benar-benar berusaha untuk mencapai tujuan itu. Keinginan yang kuat seperti itu. Walaupun wallahu a'lam bishawab, misalkan di akhirnya nanti ada hal yang berbeda, tidak menutup kemungkinan itu bukan berarti passionnya berubah, tidak. Kemudian kecintaan terhadap bidang yang digeluti. Ketika tadi Bang Dipo menyukai sebuah bidang komunikasi, kemudian sekarang bisa mempraktekkannya, bahkan mungkin menghasilkan pundi-pundi ya Bang Dipo ya. Nah, itu adalah passion yang sudah terwujud dan itu memang sudah ada di dalam dirinya Bang Dipo. Dan yang ketiga adalah energi yang dimiliki untuk mewujudkan ide. Karena apa? Ketika kita punya energi yang positif, tentu hal-hal yang kita keluarkan atau yang berpengaruh terhadap lingkungan kita juga termasuk hal-hal yang positif. Nah, saya di sini merasakan auranya Bang Dipo, jadinya. Merasakan energi positif Bang Dipo karena Bang Dipo energik, kemudian juga selalu dinamis. Dan akhirnya saya terbawa membawakan materi hari ini secara dinamis dan energik juga. Dan juga karena Bang Dipo masih muda tentunya. Masih muda juga. Baik, ini adalah 3 hal. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang passion, ya tadi kan ada apa yang berapa passion yang harus kita kuasain begitu? Tentunya beberapa tujuan yang Anda bisa hasilkan. Boleh misalnya 1 orang sampai 3 passion gitu. Boleh saja. Ada batasan nggak? Tapi kan tentunya ada yang paling. Oh, ada yang paling ya. Oke. Passion itu apapun bisa dilakukan karena ketika tujuan satu berhasil, tujuan yang lain itu bisa. Itu berarti passion Anda bisa jadi ada beberapa bidang. Passion Anda ada beberapa hal. Sesuai dengan tujuan yang sudah Anda hasilkan. Yang sudah Anda capai. Gitu. Dan tentunya bukan hanya keinginan ya, Bang Dipo tadi saya sampaikan bahwa sudah ada bukti nyatanya apa. Gitu.
kalau Bang Dipo sudah ada bukti nyatanya saat ini di depan pemirsa Mitra GIC dimanapun Anda berada sudah bisa melihat bahwa memang skill komunikasi ataupun kemampuannya Bang Dipo sudah terbukti. Oke. Ya. Kita lanjut Bang Dipo. Boleh ya. Kita lanjut passion. Baik. Selanjutnya adalah tenacity. Tenacity ini sebenarnya karena ini bahasanya dari teori-teori asing, jadi kami ambil tenacity. Tapi sebenarnya tenacity itu adalah keuletan, ketekunan, ketabahan, dan kegigihan. Ini menurutnya Baron Ancient. Yeah. Tapi di ayat Al-Quran juga pernah disebutkan di Al-Muzammil ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Jadi sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Yeah. Artinya Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan kita untuk selalu tekun beribadah. Ibadah itu kan tidak hanya ibadah mahdoh saja gitu kan. Ada ibadah yang lain, misalkan mencari nafkah juga kan ibadah, Bang Dipo. Di rumah tangga juga kan ibadah. Ya kan, Bang Dipo. Jadi tekun juga tuh, Bang Dipo. Kemudian dalam belajar juga kan ibadah juga. Jadi ketekunan itu memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang diperintahkan gitu kan. Jadi tenacity ini kalau di bahasa asingnya adalah sesuatu yang dianggap ulet, kemudian ya tadi ketekunan, ketabahan. Di Al-Quran dari zaman dahulu kala itu sudah diperintahkan oleh Allah. Saya suka orang-orang yang beribadah secara tekun. Tapi kalau tenacity ini sebenarnya bahasa Inggris atau memang bahasa Inggris ya? Oke. Kan kita kalau di sini kan tentunya kalau kita tahu ini kan berkaitan dengan teori ya, teorinya betul. tenacity. Karena tenacity adalah salah satu dimensi dari motivasi. Oke. Jadi motivasi itu pendorong dari ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, tenacity ini bisa jadi pendorong dari kita sisi internal. Nah, jadi diperkuat dari sisi internal dan dia bisa menghasilkan sesuatu tadi berbarengan dengan passion. Orang yang sudah ulet, gigih, tabah, punya passion pula untuk menciptakan atau mewujudkan cita-citanya, akhirnya bisa jadi suatu hal yang tentu diinginkan oleh kita semua, itu goalnya dapat gitu. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Jadi bertekun-tekunlah semua kita di dalam kebaikan karena Allah sangat menyukai itu dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nah ini beberapa teori sih Bang Dipo ya, saya paparkan di sini bahwa ketekunan merupakan dimensi motivasi yang tadi saya sebutkan. Itu merupakan ukuran waktu dalam mempertahankan apa yang ia inginkan. Artinya apa? Ketika seseorang itu tekun itu berarti bukan satu kali ya Bang Dipo. Tapi dia hari ini dia melakukan terus ya istiqomah, konsisten dalam melakukan sesuatu yang positif. Nah, akhirnya orang melihat orang ini tekun sekali ya. Misalkan Bang Dipo mempelajari tentang ilmu komunikasi. Setiap hari dibacalah buku-buku tentang komunikasi. Tekun sekali orang ini mempelajari hal tersebut. Akhirnya Bang Dipo bisa jadi di sini ditambah dengan passion. Nah, itulah karakteristik yang saya bilang bisa mereinforce inovasi. Gitu ya. Dengan tekun mencoba, kan kita selalu trial error, kan ada bahasa itu. Dengan tekun tiap hari akhirnya menemukan sesuatu. Jadilah sebuah novelty, sebuah kebaruan, sebuah konsep baru atau sebuah pemikiran baru, sebuah produk baru, bahkan kemudian bisa jadi pasar yang baru, seperti itu. Jadi hal-hal yang baru yang mungkin dihasilkan dari sebuah ketekunan itu sudah banyak penulis-penulis terdahulu sudah banyak menemukan dari hasil penelitian seperti itu. Artinya tenacity ini bagian dari motivasi ya? Ya, dia dimensi dari motivasi. Dilihat dimensi dari sebuah motivasi. Karena motivasi kan sebuah dorongan, ada yang dari dalam, dari luar. Tenacity ada yang dari dalam. Kemudian tenacity akan membantu seseorang menemukan jalan keluar ketika apa yang diupayakan menghadapi hambatan. Kenapa? Ketika kita sekali mencoba gagal, besok mencoba lagi. Dalam beberapa kali percobaan, bahkan dari saya membaca dan pernah mengikuti beberapa pelatihan itu, orang itu harus ingin mencapai sebuah kebagusan atau hasil yang diinginkan bisa sampai 33 kali kegagalan dicoba. Nanti setelah percobaan berikut setelah 33 kali dan dia bisa
menghasilkan penemuan gitu. Jadi Ingat- kalau belum 33 usahain aja terus gitu kan. Ingat satu kisah dari Albert Einstein ya, ketika dia pengen membuat lampu, berkali-kali dia coba. Itu mungkin ya definisi dari tenacity. Ya, itu kan tekun berarti Iya, dia tekun, mencoba tekun. itu. Ya, dan terus dia gigih, tidak putus asa. Iya, tidak mudah menyerah. Gitu. Akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang sampai saat ini kita gunakan. Betul. Lampu ya, Bang Dipo. Nah, selanjutnya adalah tenacity merupakan karakter krusial yang harus dimiliki seseorang yang akan membantunya menciptakan sesuatu di luar dugaan ketika mengalami kesulitan. Artinya, ketika kita sudah buntu mau ngapain? Terus bukan berarti dia harus putus asa. Dia mencoba lagi. Saya bilang gitu, mencoba tidak ada salahnya, selalu mencoba, karena di salah satu percobaan Anda itu pasti Anda menemukan hikmah gitu. Jadi tidak apa-apa saat ini kita gagal, tapi coba lagi. Itu yang paling penting, tidak ada keputusasaan, selalu gigih, sabar, tadi kan termasuk tenacity. Sabar. Gigih, sabar, kemudian tekun, lakukan berulang-ulang, akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang out of the box, keluar dari apa yang dipikirkan orang lain. Mungkin ada hal-hal yang baru tadi. Nah, itu yang disebut dengan inovasi. Gitu, Bang Dipo. Nah, ini adalah penutup. Kita sering mendengar mahfuzot atau kata mutiara dalam bahasa Arab. Mungkin orang anak pesantren, saya jadi teringat ketika saya waktu di pesantren itu, pertama kali peribahasa yang diajarkan adalah manjada wajada. Itu pasti udah hafal semua. Bahkan pernah ada filmnya juga ya. Ya. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, maka ia akan dapat. Mendapatkannya. Iya. Nah, ini bersungguh-sungguh ini artinya apa? Bersungguh-sungguh artinya dia gigih, dia tekun, dia sabar sampai menghasilkan sesuatu. Di sini ada tenacity, di sini ada passion. Manjada wajada. Jadi memang subhanallah, masya Allah ya. Al-Quran, kemudian ajaran-ajaran dari Islam yang terdahulu sampai saat ini sangat relevan, bisa digunakan gitu. Jadi tidak ada yang ketinggalan atau usang, tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam ajaran-ajaran agama kita. Kemudian yang kedua, ini juga mahfuzat. Bunyinya tarumul izza summa tanamul laila yaghussul bahra man talabal laali. Engkau menginginkan kemuliaan atau kebagusan, tapi tidur nyenyak di malam hari. Padahal orang yang mencari mutiara saja harus menyelam ke dalam lautan. Artinya kita tidak bisa berleha-leha, kita tidak bisa, mungkin ada yang namanya leha, kita tidak bisa bersantai-santai, sedangkan orang lain saat ini penuh dengan persaingan. Betul. Jadi dengan apa sih kita harus bisa bersaing? Kita dengan inovasi. Tapi bagaimana kita bisa memunculkan inovasi? Ya tadi. Cobalah dengan tenacity, kemudian passion Anda, dicoba terus sampai ketemu passion Anda di mana. Nah, yang terakhir ini Al-Ankabut 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha mencari keriduan kami, niscaya kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi itu sudah janji Allah. Ketika kamu berusaha, maka Allah akan temukan jalannya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Artinya ketika kita berdoa, tekun, beribadah, pasti Allah kasih gitu. Itu janjinya. Jadi tidak usah takut. Jangan malah kita, kok saat ini saya belum dikabulkan, misalnya doa saya. Apa saya belum tekun? Atau saya belum ikhlas beribadah? Nah, itu introspeksi diri sendiri. Karena apa? Karena janji Allah itu pasti. Ketika kita bisa memperbaiki segala sesuatunya, ketika tidak terus-menerus mengeluh, pasti Allah kasih jalan keluar. Demikian Bang Dipo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Mitra Jesi, karena kita bicara tentang inovasi dikaitkan dengan passion dan tenacity ya. Inovasi ini bisa tercapai jikalau kesungguhan serta keuletan serta kegigihan gitu ya, itu akan bisa terwujud dan tercapai. Jadi inovasi bukan hanya sebuah produk, tapi ya tadi sudah di awal disebutkan bahwa manajemen SDM kita sebagai manusia harus perlu untuk
bisa dimotivasi keuletan karena tidak mungkin produk itu akan berubah kalau kita juga tidak memulainya seperti itu. Nah, saya juga ingin bertanya Ibu Rina mengenai inovasi manusia. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan dua pilihan antara produk dengan manusia itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana untuk bisa menciptakan produk yang baik dan manusia itu juga lebih baik gitu. Maksudnya saya sih maunya dua-duanya ini untuk betul-betul didorong untuk bisa memajukan sebuah perusahaan baik itu UMKM dan lain-lain. Maksudnya gini mungkin, mana yang harus dilakukan? Apakah berinovasi di dalam produk atau berinovasi di orangnya? Berinvestasi di sumber daya manusia. Iya. Baik. Jadi Bang Dipo, masing-masing organisasi, masing-masing perusahaan, masing-masing lembaga memiliki tujuan. Nah, tujuannya pertama apa? Misalkan Jakarta Islamic Center memiliki visi dan misi. Visi dan misi kami adalah menjadi pusat peradaban Islam. Nah, pusat peradaban Islam itu peradaban. Kita harus mencari definisi peradaban. Peradaban itu kan bukan hanya manusianya. Peradaban itu adalah sebuah ekosistemnya, di mana bentuk dari mungkin dari tempat kerjanya kantor kita atau masjid kita itu juga harus bercirikan peradaban Islam. Apa sih peradaban Islam seperti apa? Mungkin manusianya amanah, sumber daya di dalamnya amanah, ya kan? Kemudian juga manajemen yang ada di dalamnya itu manajemen yang memang diajarkan oleh Islam. Yang artinya tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme di dalamnya. Kemudian juga kita ini kan ingin membuat masyarakat ini mengena ke masyarakat. Mengena ke masyarakat seperti apa? Ya, kita buatlah kegiatan-kegiatan, program-program yang memang mencirikan peradaban Islam yang akhirnya bisa berimbas kepada masyarakat. Memberikan dampak positif kepada masyarakat. Alhamdulillah, salah satunya di divisi kami, misalkan pengkajian pendidikan. Seperti acara ini, SKS. Mungkin di bidang lain takmir, ada kajian-kajian. Mungkin ini seperti di divisi penyiaran. Ini kan sebuah peradaban yang kemajuan peradaban. Kita sekarang ada siaran radio, ada TV, kemudian ada media sosial. Kita tidak ketinggalan di situ. Alhamdulillah JIC sudah menempatkan dirinya di ranah itu. Artinya begini, kalau Bang Dipo mau bilang produknya atau SDM-nya. Jakarta Islamic Center yang tentunya adalah pusat pengkajian dan pendidikan Islam Jakarta. Ketika dia ingin membangun sebuah peradaban, dahulukan siapanya Bang Dipo? SDM-nya. Jadi SDM-nya harus unggul, SDM-nya harus bisa memberikan contoh uswatun hasanah, nama saya, kepada seluruh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Jadi bagaimana kita Jakarta Islamic Center bisa menjadi ramah, artinya dalam tanda kutip ramah terhadap masyarakat, ramah ilmu, kemudian ramah konsep, kemudian ramah manajemen, ya kan, semuanya transparansi gitu kan. Akhirnya kita bisa dicintai oleh masyarakat dan memang Jakarta Islamic Center tepat menjadi sebuah peradaban Islam. Baik. Ya artinya untuk bisa menciptakan segala sesuatu ya SDM memang penting seperti itu ya. SDM penting karena dan sekali lagi tergantung juga perusahaan dan kebutuhan. Tujuan atau visi misi dari perusahaan atau organisasinya. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai SDM, ini kan kaitannya ya tadi sudah dibahas kan lebih kepada manusianya begitu. Nah, bagaimana kalau manusia itu dipaksakan gitu ya untuk suka sesuai dengan passion si perusahaan? Maksudnya begini, saya padahal tidak memiliki passion di bidang itu, tapi saya dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang memang bukan passion saya. Nah, kira-kira siapa ini yang harus kita salahkan dan kira-kira apa solusinya seperti itu? Baik. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang disalahkan, sebenarnya tidak ada yang disalahkan. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, apalagi itu perintah atasan, hal ini sangat sekali tidak kita kuasai. Betul. Tadi kita kembali kepada definisi passion, bahwa passion itu apa yang kita minati, kita usahakan menjadi sebuah menghasilkan sebuah hal yang memang tujuan dari awal sudah direncanakan. Tidak harus segala sesuatunya itu apa yang kita sukai. Gitu. Terkadang yang tidak kita sukai akhirnya kita lakukan dengan tenacity, menghasilkan
bukti atau menghasilkan karya nyata, itu sudah menjadi passion kita. Artinya kita bisa melakukan di bidang itu. Makanya saya sandingkan passion ini dengan tenacity, karena passion itu harus dibarengi dengan ketekunan, kegigihan, kesabaran, menghasilkan bukti nyata. Itulah passion Anda. Ternyata Anda sudah ada loh passion Anda di situ. Ya. Gitu. Bisa jadi Bang Dipo misalkan sekarang tidak di bidang, mungkin Bang Dipo sekarang di bidang bisnis. Contoh lah misalnya kayak dosen begitu ya. Bisa dosen. Saya penguasa materi mengenai ekonomi syariah. Sedangkan saya dituntut untuk mengajar di jurusan komunikasi gitu. Oh. Itu kan. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin saja. Karena apa? Itu bisa dipelajari, itu bisa dilakukan atau dicoba, itu bisa dilakukan dengan ketekunan dan kegigihan, itu bisa. Jadi tidak harus dari awal yang kita minati. Terus itu bukan passion saya, tidak seperti itu. Atau saya sudah pernah memberikan contoh yang mudahnya, ketika Bang Dipo menyukai seorang wanita, tertarik kan berarti. Nah, ketarikan itu kemudian Bang Dipo tidak lanjutkan dengan langkah berikutnya untuk melamar dia, berarti dia bukan passion Bang Dipo. Ketika Bang Dipo menyukai seorang wanita, kemudian Bang Dipo melakukan tahapan pendekatan, melamar sampai akhirnya menikahinya, berarti perempuan itu adalah passionnya. Artinya bisa digambarkan semacam itulah ya. Ya, jadi kita analogikan seperti itu. Iya, artinya semua manusia itu memiliki passion, tinggal bagaimana kita bisa ditekuni, diulati ini itu bisa. Nah ya, jadi gini, berkaitan dengan judul saya hari ini tentang reinforcing innovation, bagaimana kita membangkitkan inovasi kalau passionnya saja belum dibangkitkan. Nah, ada dua hal ini yang harus kita angkat, passion dan tenacity adalah tahapan awal ketika Anda ingin melakukan sebuah inovasi. Jadi kalau passionnya sudah ada, kemudian dibarengi dengan tenacity, pasti Anda bisa melakukan sebuah inovasi. Apapun itu, satu misalkan, Bang Dipo membuat sebuah program. Ketika Bang Dipo membuat program, Bang Dipo mulai menyusun dari rancangan kegiatannya, anggaran sampai akhirnya Bang Dipo melakukan hal itu sudah sebuah passion Bang Dipo. Itu sebuah goal, ternyata bahwa Bang Dipo memang ada passion di sana. Nah baik, terakhir mungkin Ibu Rina mengenai pertanyaan ini, apakah kita sebagai seorang manajer mungkin ya, karena kita ngomong manajemen SDM juga kaitannya dengan hal ini, apakah kita bisa melihat passion seseorang tanpa kita betul-betul telusuri? Karena kan begini, ketika ada orang yang melamar kerja misalnya gitu ya, kita kan nggak tahu seperti apa background. Background bukan dari segi ijazah ini ya, tapi background dia lebih suka apa gitu. Nah, kita bisa nggak mengukur seseorang itu, oh ini passionnya ini nih, biar kita tuh jangan sampai salah alamat atau salah sasaran, sehingga tujuan itu tidak tercapai. Baik, Bang Dipo. Bang Dipo ini kayaknya memang karena Bang Dipo S2-nya manajemen ya. SDM ya, jadi seneng dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ya SDM ya. Dan nanti itu gimana? memang yang membuat tertarik sebagian besar masyarakat tentang manajemen sumber daya manusia. Kalau dengan pertanyaan Bang Dipo tadi, bisa nggak ya? Kenapa di sebuah perusahaan ada namanya tes wawancara? Tes wawancara. Nah, interview. Dari interview itu kan bukan orang sembarangan yang menginterview. Oleh karenanya sebuah organisasi, sebuah perusahaan yang ingin mencari ataupun menginginkan karyawan atau anggotanya sesuai dengan tujuannya, dia harus merupakan orang-orang yang ahli di manajemen sumber daya manusia, khususnya misalkan ahli wawancara seperti psikolog misalnya, atau dia HRD-nya memang sudah bersertifikasi. Di sana dia bisa melihat dari wawancara itu apa hal-hal yang disukainya. Kemudian bisa dilakukan tes-tes kecil, kemudian tes ujian-ujian simpel. Boleh dikasih contoh nggak? Saya bukan dari si. Karena kan background S1-nya psikolog, S2-nya SDM, kayaknya pas banget nih. Secara globalnya gini, arahnya bukan ke inti pertanyaannya, tapi bukan pertanyaan apa sih sebenarnya yang bisa menunjukkan orang itu passionnya. Iya, betul. Kita globalnya aja, misalkan pertanyaan, apa yang Anda sukai, bidang apa yang Anda sukai, misalkan bidang ini. Nah, kenapa juga setelah wawancara kontrak pertama kepada seorang pegawai adalah 3 bulan kerja? Itu kenapa ya? Itu di situ sebenarnya ada
assessment, penilaian dengan apa yang dia ungkapkan ketika diwawancara dengan yang dibukti nyata di lapangannya. Ketika diwawancara dia, karena kan kita walau alam ya, sama manusia punya kelemahan. Mungkin saat itu kita lihat, oh ya kayaknya tepat di sini. Itulah ada uji coba 3 bulan ke depan itu. Biasanya kan kalau orang masuk 3 bulan. 3 bulan ya, itu dilihat bahwa ternyata kompetensinya, apa yang diungkapkannya dari hasil cocok dengan penilaian dari seorang penguji. Dan itu bisa berubah ya? Dan itu bisa berubah. Artinya nanti setelah 3 bulan dilihat ternyata karakter dia ataupun semangatnya dia ataupun kemampuannya dia adanya di sini, dan itu bisa terjadi rolling, perubahan-perubahan. Nah itu makanya di beberapa perusahaannya pasti ada namanya rolling struktur. Ya. Seperti itu, Bang. Iya, sebenarnya banyak banget sih pertanyaan pengen Bang Dipo ajukan. Mungkin terakhir lagi Bu Rina. Ya karena Bu Rina ini juga kebetulan disertasinya berkaitan dengan ini, jadi kenapa Bang Dipo berani bertanya seputar inovasi gitu, seputar passion tadi. Kalau kita pengen tahu passion kita itu apa, gimana caranya, Ibu Rina? Misalnya Bang Dipo mungkin karena ini sering komunikasi ya, menganggap oh kayaknya ini passion saya komunikasi. Nah, bagi orang yang tidak memiliki itu, apa sih kelebihan saya? Itu bisa dilihat dari apa itu? Apakah kebiasaankah? Atau kita bisa datang ke yang profesional seperti psikolog gitu untuk bisa mengetahui ini, itu gimana, Bu? Jadi bedakan passion dengan ketertarikan dan dan hobi. Kalau hobi, misalkan Bang Dipo hobi membaca buku detektif. Belum tentu kan Bang Dipo ingin jadi seorang detektif gitu. Tapi ketika passion, misalkan Bang Dipo melakukan kesenangan membaca buku ilmu komunikasi. Akhirnya Bang Dipo sekarang menjadi seorang host. Menjadi penyiar, menjadi seorang ahli komunikasi. Dan ahli komunikasi artinya memberikan bukan dalam kutip pakar komunikasi, bukan, artinya praktek komunikasi. Tadi saya bilang bahwa passion itu sudah menjadi buktinya, ada bukti nyata. Jadi ketika itu belum ada bukti nyata, maka itu belum disebut passion. Gitu. Jadi ketika sudah ada yang dihasilkan oleh Bang Dipo, jadi misalnya tujuan awal apa? Saya menyukai, misalkan saya menyukai badminton. Saya menjadi pemain badminton, ya itu passionnya berarti. Bang Dipo Bang Dipo senang membaca buku-buku kajian agama, dan Bang Dipo akhirnya bisa mengisi kajian-kajian, itu sudah passion Bang Dipo. Gitu. Jadi passion itu bukan hobi, sekali lagi ya. Bukan hobi. Ya, tapi dia dibuktikan. Ya, dibuktikan dengan ya sekali lagi. Bukti nyata yang bisa dilihat oleh banyak orang dan mudah-mudahan malah bisa menghasilkan pundi-pundi. Nah, itu makanya kenapa passion itu tadi baru ngeh ternyata passion itu dikaitkan dengan tenacity. Nah, itu sebenarnya ya. Ya, harus. Karena dibarengi dengan kegigihan dan ketekunan. Oke, Bu Rina, nampaknya kita juga sudah di penghujung acara. Sebagai closing statement terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk Mitra JEC agar kita tuh semangat kembali motivasinya dan kita juga bisa menemukan passion kita dan bisa menghasilkan sesuatu yang tadi Ibu Rina sebutkan tadi. Nah, silakan, Bu. Jadi kalau saya balik kepada penutup kata saya Bang Dipo, bahwa manjada wajada. Yang pertama, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Jadi sungguh-sungguh aja. Apapun yang kalian lakukan, fokus sungguh-sungguh, kemudian kerjakan saja. Kalau itu baik, tidak usah dengar kanan kiri. Dan itu pasti Anda bisa menghasilkan sesuatu yang Anda memang cita-citakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan manjada wajada, ayat Al-Ankabut 69, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Ayat ini adalah bisa menjadi pemicu buat kita semua ketika kita buntu, ketika kita sedang melakukan, misalkan menyelesaikan Bang Dipo disertasi, misalkan buntu apa, nggak ada ide dan sebagainya, teruslah berusaha. Usahanya dengan apa? Berdoa, kemudian beribadah, kemudian terus berkomunikasi mungkin dengan pembimbingnya, pasti Allah kasih jalan. Atau bertanya kepada siapapun yang kira-kira, pasti Allah kasih jalan. Misalkan Bang Dipo tanggal segini belum gajian, terus berusaha, berdoa dan kita mencari informasi
ada kendala apa, kemudian mungkin Bang Dipo bisa melakukan hal-hal kan Bang Dipo nih Inovasi lagi. komunikasian, inovasinya dengan menjadi MC Iya. di mana sekarang ada banyak pernikahan udah boleh kan Bang Dipo ya. Iya. Kemudian juga bisa menjadi moderator acara. Allah pasti kasih jalan, tidak hanya pasti. dari situ gitu Bang Dipo. Iya. Ya. Mungkin demikian Bang Menarik Dipo. banget ya kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rina. Ini karena ada kaitannya dengan ayat Al-Quran, kemudian dipadukan juga dengan kata-kata mutiara yang sudah sangat familiar di telinga kita, majada wajada. Betul, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Yang pastinya ini berkaitan dengan yang positif ya. Kalau negatif nggak masuk kayaknya di sini. Oke, terima kasih Ibu Sama-sama, Dr. Rina Bang Uswatun Dipo. Hasanah, SLCMM, sudah bergabung bersama kami di Radio JC 107.7 FM. Dan Mitra JC, jangan lupa untuk selalu saksikan program SKS di setiap hari Senin dari pukul 10 dan sampai selesai. Dan acara ini juga akan ditayangkan di JC TV dan JIC Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar syiar ini bisa tersampaikan di khalayak umum ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan program-program Radio JC 107.7 FM dan streamingnya di www.islamicstripcenter.or.id. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.